Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap dan terus mendoakan semoga teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum mulai video ini, saya mau mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nyepi buat teman-teman semua yang merayakannya. Dan sebelum kita membahas video yang sudah saya rangkumkan untuk menjadi diskusi publik kita hari ini, saya ingin kembali lagi menyampaikan kepada teman-teman semua untuk jangan sampai kita melewatkan acara hari ulang tahun YouTuber Nusantara yang pertama yang akan kami adakan di Solo bersama dengan Pak Jokowi. Di sana Pak Jokowi bersedia untuk pidato, kita akan terbakar lagi semangat kita untuk terus berjuang melawan berita-berita hoax yang menyesatkan publik hari-hari ini. Kenapa kalian jangan sampai melewatkan? Karena teman-teman semua adalah bagian penting dari perjalanan YouTuber Nusantara. Kita akan bahas video yang pertama. Ini ada informasi dari Mas Roy Suryo ini. Ada apa ini? Dalam perbincangannya dengan Michael Sinaga, teman-teman. Satu yang saya dengar. Apa tuh? Kalau itu saya juga dengar dari sumber yang lain. Dia akan disiapkan kalau jadi peristiwa ini lanjut dilimpahkan ke kejaksaan dan sudah lanjut ke pengadilan. Maka ahli yang akan didatangkan untuk lakukan persidangan dan memberatkan saya, Dr. Tifa, dan semuanya itu adalah namanya Respon Nasional. Wow. Dia jadi ahli yang memberatkan. Tentu saja kalau misalnya Rismon yang akan menjadi lawan dalam persidangan antara Roy Suryo dan Tifa, itu akan membuat mereka was-was. Karena kalau bisa dikatakan, Roy Suryo selama ini menurut dari pengakuan Rismon itu seperti menumpang dalam apa yang disebut mereka penelitian. Dalam penulisan buku Jokowi White Paper saja, Rismon sudah mengungkapkan bahwa perilaku dari Roy Suryo dalam kontribusi menulis buku tersebut hanya dikirim lewat WhatsApp Messenger saja, teman-teman, yang kemudian diatur layoutnya oleh Rismon sendiri dan hanya ada sekitar 50 halaman tulisan dari Roy Suryo. Bisa dikatakan itu menumpang saja dari apa yang dibangun oleh Rismon Sianipar. Dia membangun tuduhan-tuduhan Pak Jokowi berdasarkan dengan ELA yang dia buat dan beberapa hal yang dia sebut dengan penelitian, teman-teman ya. Akan tetapi dia itu berpegang dengan apa yang dibangun oleh Rismon yang memperkuat tuduhan-tuduhannya kepada Pak Jokowi. Nah sekarang pegangannya Rismon Sianipar yang dulu menjadi pegangan Roy Suryo menjadi hal yang menguatkan apa yang dia sebut dengan penelitian pribadinya, teman-teman ya. Sekarang berbalik arah akan menjadi lawannya. Bagaimana Roy Suryo nggak was-was kalau nanti dia mendengar kabar Rismon Sianipar akan menjadi lawan dalam persidangan. Wow, ngeri. Saya rasa Pak Bang Rismon ini analisa saya, pendapat saya, bahwa Bang Rismon itu tidak tertekan, tapi memang merasa ada yang tidak benar daripada penelitiannya. Saya berkali-kali sering menyampaikan bahwa sudah uji tinta kah? Kan ini kita kembali lagi ke situ, bukti analog, sehingga di pengadilan pun akan itu nantinya. Oke, baik. Jadi artinya keraguan-raguan Bang Rismon dalam menentukan penelitian kemudian dia teliti, dia mendapatkan hal baru, ya kan? Dia mengatakan bahwa "Wah, ini kayaknya salah nih." Itu urusan Bang Rismon dong, kan gitu. Baik, oke. Ya. Kalian closing statement ya. Baik, terima kasih. Ya, oke, intinya ini tanggung jawab saya kepada pembeli aja. Karena sekarang kami yang diminta pertanggungjawaban oleh ratusan pembeli, minta uangnya kembali. Uang ini bukunya saya kirim kemana, di mana rumahnya Bang Rismon. Nggak mungkin dong saya kasih tahu. Oke, baik. Tenang, itu aja kok. Maksud saya. Baik, begini. Mike. Terima kasih. Ternyata Michael Sinaga lagi pusing. Para pembeli buku Gibran Endgame minta duitnya dikembalikan. Ya, makanya di acara tersebut ada seorang bapak-bapak yang ngamuk, marah-marah, mengungkapkan rasa kecewanya karena puluhan jutanya sudah dihabiskan untuk membeli atau memborong buku yang ditulis Rismon. Yang kemudian dia bagi-bagikanlah dengan berharap orang-orang bisa mengikuti apa yang dia yakini terkait dengan tulisan dari Rismon. Lantas kemudian ada pendukung-pendukung mereka yang membeli bukunya itu marah-marah ke Michael Sinaga yang adalah koordinatornya. Ya, minta duitnya dikembalikannya kok kalian ya. Aduh. Next teman-teman. Rismon balik arah Roy Suryo Chester Balah. Coba ada mikrofon. Oke, silakan. Berdiri Bang, boleh Bang. Yang terjadi adalah senjata makan tuan, saudara-saudara. Oh, tidak Bang. Tidak Bang. Ayo, rame-rame. Oke, Berdiri. siapa namanya? Bang, Rame-rame. Oh, ini banyak banget ini. Kita ini banyak ini orang yang telah Perkenalan dulu Bang. Abang siapa? Dulunya siapa? Misalnya bekas timnya Bang Rismon atau apa ini?
Iya, simpatisan. Simpatisan Bang Iya. Rismon. Oke, silakan Iya. silakan. Oke, baik, terima kasih Bang Oh, Eman ini pada ya, malam ini ya. hari ini. Saya semangat hadir di sini. Sebentar. Ini mengandung itu loh, punya konsekuensi hukum. Pakar tak lulus S3. Emang Anda punya data? Ya. Pakar tak lulus S3, tak lulus doktor. Nah, itu ada di website Universitas Yamaguchi itu. Baru Oh, mereka sekarang bahas. Tunggu, itu ada dan sedang diteliti oleh temannya Bang Ade yang sedang pergi ke Jepang. Iya, betul. Baru mereka jadi bahas. Bukan teman saya, klien saya. Andi oh Aswan. klien bagus dong, keren. Siapa Bang Ade? Bill Cerov. Khusus datang untuk meneliti apakah ijazah Bang Rismon Bersama Bang Rogni Tugu dan juga teman-teman yang lain. khusus meneliti Bangsa ini tidak dididik dengan pola-pola seperti itu. Sudah memaki, sudah membuat fitnah lewat buku, sudah melakukan penelitian yang ternyata diakui itu salah. Lalu kemudian setelah itu minta maaf kalau clear. Bagi kita nggak stop di situ seharusnya. Harus ada asas manfaat dari hukum lewat efek jerah. Sehingga di kemudian hari orang-orang yang melakukan kesalahan seperti itu tidak lagi mengulang-ulang perbuatan karena ada konsekuensi punishment hukum yang diterima. Bang Rismon harusnya diproses hukum maksudnya. Kalau bagi kami, maaf selesai, kita serahkan kepada aparatur hukum sekarang kan? Apakah persoalannya nanti akan lanjut pada penuntutan? Kami juga belum tahu. Atau RJ. Atau RJ itu semua kewenangan ada di aparat hukum. Oke. Bukan kewenangan ada di Pak Jokowi. Pak Jokowi memaafkan. Karena gini, kalau undang-undang KUHP yang baru ya, KUHP yang baru itu kan ada syarat-syarat untuk pemaafan. Di pasal 78 itu juga bunyi ya. Salah satu syaratnya untuk dapat RJ pemaafan itu adalah untuk melangkah ke RJ adalah ketika seorang yang ditersangkakan tidak melebihi ancaman hukuman 5 tahun. Juga ada pengecualian di pasal 82 atau 83 KUHP itu bunyi bahwa salah satu syaratnya itu memang nggak dikecualikan, nggak berlaku bagi orang yang dituntut di atas 5 tahun. Nah, Rismon kan masuk tuntutan lebih dari 5 tahun. Artinya kalau parameter itu dipakai, kalau aparatur hukum jeli melihat itu, ya pemaafan itu sudah guyup dengan Pak Jokowi ya. Sudah guyup dengan Mas Gibran sebagai wapres, monggo silakan. Kita juga berterima kasih kepada Rismon yang menggunakan nurani. Kami mensupport Bro Rismon dalam hal seperti ini. Karena itu memberikan pendidikan yang baik, memberi contoh bahwa ketika Anda menyadari kesalahan Anda, minta maaflah dengan besar jiwa. Tetapi juga harus ada konsekuensi dong, ya harus ada konsekuensi untuk memberikan pendidikan politik, pendidikan sosial, pendidikan hukum yang baik bagi generasi bangsa ini. Bahwa kita dalam kebebasan kita dibatasi oleh hak orang lain untuk tidak mencederai hati nurani atau hak-hak pribadi orang lain. Jadi dalam hal ini mungkin teman-teman Rismon ini kami bertemu pada titik itu. Kali ini kalau narasumber pembela Pak Jokowi membicarakan Rismon, kali ini Roy Suryo diam. Dulu waktu mereka masih bersahabat, dipotong dan dibela sama Roy Suryo. Kali saya tengah-tengah ya. Ya. Bang Rismon kasihan juga saat ini ya. Di sini dimusuhin, ditendang, di sini nggak ditemani kan gitu. Seperti itu. Saya Ya. tambahkan. Kan beda jadi. Oke, saya tambahkan. Jadi gini, saya memberi apresiasi. Nggak ada mau, bentar, Anda mau menyampaikan apa? Sedikit aja, sedikit. Singkat aja, 1 menit ya. Udah kebanyakan mereka, Mas. Loh, saya mau kasih tahu yang benernya loh. Oke, silakan. Intinya mau Anda kan jualan asumsi. buku aja. Enggak, silakan Bang Ini, Farad silakan. Parmalat, silakan. Nanti Bang Michael saya berikan kesempatan nanti. Silakan. Jadi gini, saya apresiasi buat Bang Rismon. Memang dari awal tuh saya diajak broker Solo gitu. Memang saya dengan terang-terangan saya mengajak teman-teman, ya udah hentikan dan datanglah minta maaf. Pak Jokowi orangnya terbuka. Nah, kemudian waktu pernah Pak Jokowi ngomong memang ada ini terbuka loh, sebut nama Riva, nggak tahu siapa yang menyodorkan Riva mau RJ. Saya bilang yang mending Rismon, mereka nggak mau sampai ajudannya Pak Jokowi juga mengatakan nggak usah RJ, kita buktikan karena Pak Jokowi nggak bisa menciptakan atau memiliki forum untuk membuktikan ijazah tersebut gitu. Nah tapi nggak tahu ya, mungkin sebelum mengajukan RJ itu kan harus ada bentuk proposal. Kita pengen tahu seperti apa. Nah itu seperti yang kita sudah bahas di beberapa video yang sebelumnya, bahwa netizen yang selama ini marah karena Rismon Sianipar kemungkinan akan mendapatkan RJ, gak perlu marah. Seperti Aiman katakan, kasihan sama Rismon. Ya benar-benar kasihan karena keadaannya semakin berat sebenarnya. Dulu waktu dia nggak minta maaf sama Pak Jokowi, dia tidak mengakui kesalahannya, dia masih didukung dan dipuja-puja sama pendukungnya. Akan tetapi sekarang bisa dikatakan keadaan Rismon semakin berat karena tidak didukung sama pendukung Pak Jokowi dan juga tidak didukung sama kelompok lamanya. Jadi hari ini kita bisa melihat bahwa mereka sedang merasakan akibat-akibat yang mereka tabur dahulu. Sekarang mereka mulai perlahan-lahan menuai. Kebenaran pasti akan terungkap.
kebenaran pasti akan menang di atas kejahatan. Apapun yang terjadi, sekalipun mereka terlihat selama ini yang lebih unggul, dalam pemberitaan media diberikan banyak kesempatan, kebenaran itu tidak akan pernah ditenggelamkan dengan yang namanya ketidakadilan, ketidakseimbangan. Kebenaran akan muncul seperti terang. Itulah yang kita pegang, kebenaran akan menemukan jalannya. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.